Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, anugerah Tuhan. Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024. Tentu semua karena anugerah dan kasih-Nya. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kasih anugerah-Mu yang terus nyata bagi kami. Kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati akan kasih-Mu. Dan saat ini kami juga akan belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan, itu boleh kami pahami dan kami lakukan. Untuk itu, berfirmanlah. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Mika pasal 5, ayat 6 hingga yang ke-8. Begini firman Tuhan. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, sisa-sisa Yakub. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam kisah-kisah kepahlawanan yang tercatat dalam sejarah, kumpulan orang yang disebut sisa-sisa sering muncul. Sisa-sisa yang dimaksud dapat menunjuk pada mereka yang tersisa sesudah periode perang yang panjang dan berlarut-larut, lalu tampil sebagai pemenang. Hal itu dapat menunjuk juga pada orang-orang tertentu yang berpegang teguh pada prinsip, komitmen, dan janji yang mereka buat. Sisa-sisa adalah mereka yang tampil dengan karakter dan komitmen yang melampaui sebagian besar orang. Perjalanan umat Allah yang harus pergi ke tanah pembuangan di negeri asing bukanlah akhir kisah dari umat Allah. Mesias yang datang membawa kelepasan dan pembebasan, membuka periode dan kesempatan yang baru bagi umat Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pada ayat 6 hingga ayat yang ke-8, Nabi Mika menunjukkan melalui nubuatnya bahwa kerajaan Mesias akan meluas kepada bangsa-bangsa melalui umatnya yang disebut sisa-sisa Yakub. Mereka yang terlepas dan dibebaskan itulah yang disebut sebagai sisa-sisa Yakub itu, yakni orang-orang yang mendapat kesempatan baru dari Tuhan. Ayat 6 dan ayat 7 menunjukkan nubuatan di masa depan. Kehadiran umat Allah di tengah bangsa-bangsa akan seperti embun dari Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, dan seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kehadiran dan pelayanan umat Allah di tengah bangsa-bangsa akan menjadi sumber kehidupan bagi sebagian, laksana embun dan dirus hujan bagi tanaman yang adalah simbol berkat ilahi. Namun umat Allah juga akan menjadi alat penghukuman Tuhan Allah bagi sebagian, laksana singa yang akan menerkam binatang hutan dan kambing domba. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus.
Pada intinya, sisa-sisa Yakub ini akan membawa dampak besar ketika mereka tersebar ke tengah bangsa-bangsa. Inilah tujuan Tuhan Allah sejak awal bagi umatnya yang dijanjikannya kepada Abraham. Tentang hadirnya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hal ini kelak tergenapi dalam hidup gereja Tuhan yang adalah bau kehidupan di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan bau kematian di antara mereka yang binasa. Kita dapat lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 14-16. Sebagai keluarga Kristen, kehadiran kita di tengah dunia menjadi perwujudan dari hakikat kita sebagai garam dan terang dunia. Laksana garam kita dipanggil untuk mencegah pembusukan. Dan laksana terang kita dipanggil untuk mengusir kegelapan. Ini semua berhubungan dengan komitmen kita sebagai umat yang ditebus untuk hidup dalam kekudusan dan menolak dosa hari demi hari, serta menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, bawa syukur, terima kasih. Oleh karena pemeliharaanmu dalam hidup ini, kami boleh menikmati hari baru. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya hidup kami terus kami persembahkan kepadamu. Saat ini kami sudah membaca firman, merenungkannya. Biarlah kiranya firman yang kami baca dan renungkan ini terus memotivasi kehidupan kami. Untuk kami tetap mau menjadi alat Tuhan. Untuk kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana panggilan hidup kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Ketika kami juga dalam menghayati minggu-minggu Advent, biarlah kiranya persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan terus berfokus pada memperbaiki diri untuk semakin berkenan kepadamu. Hamba-Mu berdoa, diberkatilah kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslaten Channel. Baik seluruh jemaat tapi juga semua kami yang dapat mengikutinya, siapapun kami. Tuhan tilik berkati kehidupan kami. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang bergumul oleh karena berbagai hal, kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan kelegaan. Karena kami percaya Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan. Untuk itu diberkatilah kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati. Pemerintah kiranya dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Berdoa juga bagi mereka yang mengalami tekanan, pergumulan, apapun itu, biarlah kiranya pertolongan Tuhan tersedia. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoa bagi kami semua ya Tuhan, Kau berkati pelayanan Gemim Maranatha Paslaten lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan lewat Gemim Maranatha Paslaten Channel. Engkau berkati, hanya boleh menjadi berkat. Tim multimedia yang ada, biarlah kiranya tetap semangat untuk melayani. Kami akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan berkati dalam segala tugas kerja yang akan kami lakukan di hari ini. Kiranya semua boleh berhasil. Dan terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami yang datang berdoa, membawa permohonan dan bersyukur. Demi Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten. Like, share, dan subscribe kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.